sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sepertiga? Bagaimana perhitungan itu, pendeta? Kami persilahkan. Terima kasih. Ya, ini pertanyaannya sulit karena kita kurang data dalam Alkitab untuk menghitung. Bagaimana kita bisa menghitung tuing sepertiga? Ya, sebab dalam Alkitab mengatakan bahwa malaikat itu adalah berlaksa-laksa, ya, banyak nolnya, ya. Banyaklah malaikat-malaikat itu. Yesus mengatakan dalam Matius pasal yang ke-18, ya, mengatakan anak-anak ini jangan disesatkan karena masing-masing mereka punya malaikat di surga. Bayangkan ada berapa banyak anak-anak kalau mereka punya malaikat masing-masing, ya. Jadi memang tidak disebutkan jumlah tepatnya, tapi ada begitu banyak, berlaksa-laksa, beribu-ribu kali beribu-ribu laksa, ada begitu banyak malaikat. Lalu kemudian pertanyaannya, dari mana datang yang sepertiga ini? Bagaimana cara menghitungnya? Tadi kan pertanyaannya dari ayat yang ke berapa itu? Pasal 12 ayat yang keempat, ya. Ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, ya. Ekornya di sini adalah naga, sebab di dalam ayat yang ketiga dikatakan seekor naga merah padam yang besar, ya. Pada waktu kita mempelajari Alkitab, lalu kemudian kita bertemu dengan ayat-ayat yang nampaknya sulit, marilah kita melihat dulu apa yang kita bisa mengerti. Dari Wahyu 12 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat ini, yang sudah jelas kita tahu siapa adalah naga. Kenapa kita tahu dia siapa dengan jelas? Karena dalam ayat 9 mengatakan, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi tadi di ayat yang keempat, ekor naga itu menyeret sepertiga bintang-bintang di langit dan melemparkannya di bumi. Di sini naga kita sudah tahu. Lalu kemudian ada perkataan dilemparkan atau melemparkannya ke bumi. Coba kita bandingkan dengan ayat 9 juga yang mengatakan ada perkataan dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi. Jadi di pasal yang ke-12 ayat 4 bilang naga. Ayat 9 mengatakan setan atau iblis. Lalu ayat 4 mengatakan melemparkannya ke bumi. Ayat 9 juga menyebutkan dua kali kata dilemparkan atau melemparkan ke bumi dua kali. Lalu kemudian di ayat yang keempat mengatakan sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke bumi. Lalu di dalam ayat yang ke-9 yang kita belum punya di ayat yang keempat untuk dibandingkan dengan ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 menyebutkan tentang malaikat-malaikatnya, sementara ayat yang keempat hanya menyebutkan tentang bintang-bintang. Jadi dengan mengadakan perbandingan ini, naga ayat 4, ayat 9 setan. Melemparkan ke bumi, di ayat yang ke-9 ada juga dilemparkan ke bumi. Ayat 4 ada bintang-bintang, maka ayat 9 dikatakan malaikat-malaikat. Berarti bintang-bintang ini melambangkan malaikat-malaikat. Kan begitu. Untuk jumlah yang sepertiga ini, saya stop aja di sini, karena saya tidak tahu bagaimana cara menghitungnya, tetapi hanya dikasih tahu saja ada sepertiga. Sebenarnya di dalam kitab Wahyu ada beberapa perkataan sepertiga. Ada mungkin sampai 5 atau 6 kali, saya belum hitung. Tapi coba kalau baca di Wahyu pasal yang ke-8 tentang 7 sangkakala, dan ini menggambarkan hukuman dari Allah untuk orang-orang yang jahat. Dan setiap kali satu sangkakala itu ditiup, maka dampaknya kena kepada sepertiga. Selalu dampaknya kena kepada sepertiga. Banyak itu di situ. Mungkin nanti dibaca aja sendiri. Ada banyak, sepertiga.
Wahyu pasal yang ke-8, mulai ayat yang ke-6, terus sampai ayat yang ke-13. Ayat yang ke-12 aja kata sepertiga ada beberapa kali. Lalu kemudian di ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, ada kata sepertiga. Kenapa disebutkan sepertiga-sepertiga di sini? Karena ini adalah hukuman Allah untuk orang-orang jahat. Jadi kata sepertiga di sini sepertiga bintang-bintang di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-4, bintang-bintangnya adalah malaikat-malaikat, sepertiganya ini ada kaitannya dengan kejahatan. Jadi yang dia seret ini adalah malaikat-malaikat yang mengikuti akan kejahatannya. Jumlahnya entah bagaimana, yang jelas bahwa selain ada malaikat-malaikat setan, ada malaikat-malaikat Tuhan, dan ada banyak. Contohnya itu malaikat yang begitu banyak, pasukan malaikat yang datang kepada sekelompok gembala yang sedang menggembalakan di ladang, memberitahukan tentang kelahiran Yesus. Ada banyak sekali, jumlahnya banyak, bahkan gambaran-gambaran tentang malaikat-malaikat Allah, malaikat-malaikat sorga, pasukan-pasukan yang ada di sorga. Baca kitab Mazmur dan kitab nabi-nabi lainnya, mungkin kesempatan lain kita boleh baca, menggambarkan bahwa jumlahnya banyak sekali. Saya yakin apapun arti atau jumlah dari sepertiga ini, malaikat Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan jauh lebih banyak dari malaikat-malaikat setan ini. Terima kasih.